Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, marilah kita mulai kuliah pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang pajak penghasilan pasal 23. Apa yang dibahas dalam PPh pasal 23 ini? Terlebih dulu kita harus mengetahui tentang pengertian PPh pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Lalu, siapa yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 ini? Yaitu wajib pajak dalam negeri atau BUT, bentuk usaha tetap, dengan ketentuan seperti di atas. Jadi, kalau saya simpulkan, PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian apa saja objek pemotongannya? Yang pertama ada dividen dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kemudian yang kedua ada bunga, termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian yang ketiga ada royalti. Yang keempat ada hadiah. Hadiah ini termasuk juga penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Kemudian yang keenam, imbalan. Imbalan ini sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian pengecualian dari pemotongan PPh pasal 23 ini, yang pertama adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kemudian yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Kemudian yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat bahwa yang pertama, dividen harus berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kemudian yang kedua, bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetorkan. Kemudian pengecualian yang keempat adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Kemudian yang kelima, sisa hasil usaha koperasi
yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Kemudian yang keenam adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Lanjut, terkait dengan pemotongan PPh pasal 23. Jadi sebelumnya teman-teman mahasiswa perlu ketahui bahwa PPh pasal 23 ini dikenakan atas penghasilan bruto. Nah, apa yang dikatakan dengan penghasilan bruto ini? Penghasilan bruto atau yang disebut dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri. Kemudian yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Kemudian yang keempat, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri. Kemudian yang terakhir adalah bentuk usaha tetap. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tarif PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 ini dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau yang sering kita sebut sebagai DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Nah, jumlah bruto sendiri tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Di sini ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari tarif 15% dari jumlah bruto. Tarif 15% ini atas yang pertama dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan atau yang telah dikenakan PPh final. Kemudian yang kedua bunga, yang ketiga royalti, yang keempat hadiah, ini juga termasuk penghargaan dan sejenisnya yang selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian yang kedua tarif 2% dari jumlah bruto yang bukan PPN. Yang pertama yang terkena tarif 2% ini adalah sewa dan penghasilan lain. Kemudian yang kedua, imbalan. Imbalan ini terkait dengan imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang ketiga, imbalan jasa. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2015, ini ada 62 jenis profesi yang terkena kategori imbalan jasa ini. Nanti akan saya tampilkan di slide berikutnya. Dan juga terkait tarif 2% ini, nantinya di akhir presentasi ini, penjelasan saya ini akan ada clue sebagai bukti bahwa teman-teman hadir pada pertemuan kali ini. Jadi tetap simak terus sampai akhir penjelasan ini ya. Lanjut, yang ketiga, ini ada ketentuan bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Nah, berikut adalah daftar objek PPh pasal 23 yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2015. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 62 jenis objek PPh pasal 23 ini, jenis jasa yang masuk dalam objek PPh pasal 23. Di sini saya tampilkan 15, ada penilai, aktuaris, akuntansi, dan seterusnya. Teman-teman bisa membaca sendiri. Dan yang belum saya sebutkan di
penjelasan saya ini teman-teman bisa mencari tahu secara mandiri nantinya. Lanjut kepada contoh perhitungan PPh pasal 23. Yang pertama yang akan saya contohkan PPh pasal 23 yang terkena tarif 15%. Dengan rumus PPh 23 sama dengan 15% dikalikan bruto. Contoh yang pertama, ini adalah contoh PPh pasal 23 atas dividen. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa dividen ini masuk kategori tarif 15%. Contoh dari perhitungan PPh 23 untuk yang 15% ini adalah PT Jaya Aksi membayarkan dividen kepada PT Indomaju sebesar 100 juta rupiah. Kemudian berapakah PPh 23 yang dipotong PT Jaya Aksi? Jawabannya adalah PPh 23 yang dipotong PT Jasa Aksi adalah 15% dikalikan dengan 100 juta sama dengan 15 juta. Jadi ini adalah PPh 23 dari PT Jaya Aksi yang telah membayarkan dividen kepada PT Indomaju tadi. Contoh yang kedua, PPh 23 atas royalti. Sekali lagi, tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa royalti ini masuk kategori tarif 15% untuk dikenakan PPh pasal 23. Contohnya, CV Furniterindo menggunakan merek dari PT Olympus Furniture dan membayar royalti atas penggunaan merek tersebut kepada ownernya sebesar 50 juta. Maka besaran PPh pasal 23-nya adalah sama dengan 15% dikalikan dengan 50 juta didapatkan hasil 2.500.000. Di sini saya sudah contohkan untuk PPh pasal 23 yang terkena tarif 15%. Contoh ini tentunya berkaitan dengan penjelasan saya di awal tadi. Nah, untuk presensi atau kehadiran dan juga tambahan nilai teman-teman, silahkan teman-teman membuat soal dan jawabannya terkait dengan tarif PPh pasal 23 yang terkena tarif 2%. Jadi sekali lagi saya jelaskan, untuk bukti kehadiran atau presensi dan juga tambahan nilai atau kuis, silahkan teman-teman mahasiswa membuat contoh PPh pasal 23 yang terkena tarif 2% beserta dengan jawabannya. Contoh soal beserta jawabannya. Dan nanti silahkan dikirim di classwork di Google Classroom yang sudah dibuat. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan singkat saya terkait dengan PPh pasal 23. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, mari kita diskusikan di forum WhatsApp grup kelas kita. Tetap semangat belajar teman-teman semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.